Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Rahayu. Salam cinta BDK Palembang. Kembali lagi bersama program BDK TV Ngobjek, ngobrol asik edukatif. Kali ini kita mengambil tema ASN berakhlak mencontoh suri tauladan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Palembang, dan juga tidak asing lagi sudah selalu muncul di TV-TV. Beliau suka dakwah di Sumatera Selatan. Kita sambut Bapak Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustadz, bagaimana kegiatan akhir-akhir ini Ustadz? Di mana kan Balai Diklat Keagamaan Palembang sudah tidak melaksanakan kediklatan lagi. Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain Ustadz? Alhamdulillah kalau memang kegiatan di Balai Diklat Keagamaan Palembang seperti yang terstruktur, terprogram itu sudah selesai dilaksanakan. Namun kegiatan pelatihan, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan dinas instansi lain itu masih, seperti misalnya di Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan ada kegiatan sosialisasi, kemudian ada kegiatan orientasi baik itu tentang penyuluh, tentang guru-guru agama, guru madrasah, itu masih dilaksanakan. Juga kegiatan atau ya semacam workshop, pertemuan yang diselenggarakan oleh ICMI, kemudian oleh FKUB, itu masih ada kegiatan-kegiatannya. Bahkan ini semakin digalakkan kegiatan ini, terlebih kegiatan tentang moderasi beragama misalnya. Itu juga kegiatan yang ya harus dilaksanakan secara tuntas. Bahkan ini menjadi sebuah tuntutan bagi insan Kementerian Agama untuk menyelesaikan program-program pemerintah khususnya dalam moderasi beragama. Itu di antara kegiatan yang sekarang masih banyak dilakukan. Iya, ya. Karena di beberapa wilayah menggerakkan tentang moderasi beragama, dan kebetulan Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang bersama beberapa kepala balai lain juga mengikuti TOT terkait moderasi beragama Ustadz. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke tema nih Ustadz, mengenai ASN berakhlak mencontoh suri tauladan akhlak Rasulullah. Untuk berakhlak tersendiri itu merupakan nilai dasar atau core value ASN, di mana untuk berakhlak ditetapkan oleh Presiden RI 27 Juni 2021, di mana kata berorientasi pelayanan, dan A itu akuntabel, K itu kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Adapun tujuan dari ASN berakhlak itu adalah untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga menjadi pondasi budaya kerja ASN profesional. Untuk tema kita pada kali ini Ustadz, ASN berakhlak mencontoh suri tauladan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut Ustadz? Baik, terima kasih para pemirsa BDK TV Palembang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dengan BDK TV Palembang dengan mengambil tema ASN berakhlak. Memang kata-kata berakhlak itu sebuah frase yang berasal dari bahasa Arab, itu akhlak. Tetapi dalam hal ini diakronimkan akhlak itu dengan singkatan, sehingga kita bisa memaknai bahwa itu merupakan suatu visi dan misi untuk menyelaraskan antara visi dan misi ASN Kementerian Agama, sehingga orientasi dalam bekerjanya menggunakan atau
memakai tagline berakhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, ya, kalau kata kerjanya adalah khalaqo, artinya mencipta. Kalau makhluk adalah ciptaan atau yang diciptakan. Sementara khaliq adalah pencipta. Nah, di sini diambil dari kata khulukun, artinya mencipta. Di situ pengertiannya bisa perangai, bisa kejadian, atau perilaku budi pekerti. Sehingga diharapkan dengan berakhlak di sini ada orientasi yang ingin dicapai oleh aparatur sipil negara yang ASN ini mempunyai akhlak di dalam mengejawantahkan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara tersebut. Sehingga nilai-nilai dasar dari akhlak itu sendiri yang sebenarnya sudah digariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW menjadi role model di dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Itu yang menjadi inspirasi tema kita pada pertemuan kali ini. Nah, mengenai core value tadi, Ustadz, mengapa nih risalah yang pertama dibawa oleh Rasulullah SAW adalah tentang berakhlak seperti itu, Ustadz? Oke. Para pemirsa BDK TV Palembang yang saya hormati, memang yang pertama kali diemban oleh Rasulullah SAW itu beliau diutus ke sebuah negara, katakanlah, atau suku, katakanlah, atau bangsa Arab yang terkenal pada saat itu dengan istilah zaman jahiliyah. Salah satu cirinya adalah asyaddu kufron wa nifaqon, sangat luar biasa kekafiran dan kemunafikannya. Dan tidak semata-mata seorang nabi itu diutus pada sebuah kaum, kecuali kaum itu memang sudah melampaui batas. Sehingga misi yang diemban oleh Rasulullah SAW itu tidak langsung beliau diutus langsung mengubah dan menurunkan tentang syariat. Misalnya Rasulullah langsung diberikan oleh Allah wahyu tentang wajibnya sholat 5 waktu misalnya. Atau langsung diperintahkan untuk melaksanakan haji, atau langsung diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ternyata tidak. Justru pelaksanaan syariat itu justru pada periode kedua setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Dan beliau pertama kali menyebarkan risalah Allah itu dengan akhlak. Sehingga beliau pernah bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ada kalimat yang harus kita perdalam dari kata-kata akhlak di situ, menyempurnakan akhlak. Artinya secara naluri pribadi, secara fitrah, manusia itu sudah punya akhlak. Itu potensi manusia, ada akhlaknya. Tapi karena situasi dan kondisi yang mengubah perilaku orang Arab, sehingga mereka terkenal dengan memiliki adat jahiliyah atau akhlak jahiliyah. Maka beliau datang untuk menyempurnakan pengertiannya, mengembalikan kepada fitrahnya manusia yang sejatinya mereka punya budi pekerti yang baik. Maka beliau menyampaikan kalimat innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan ternyata beliau membawa misi akhlak ini berhasil. Dan beliau senantiasa memberikan contoh dan tauladan baik dari ucapan, perkataan dan perbuatannya. Sehingga misi pertama dan yang pertama disebarkan di sesama bangsa Arab waktu itu dan yang kemudian sekarang menjadi internasional, menjadi rahmatan lil alamin adalah menyebarkan akhlak dan juga menyebarkan kedamaian. Itulah yang menjadi inspirasi bahwa memang akhlaklah yang pertama kali diturunkan atau harus disampaikan kepada umat manusia. Sehingga memang akhlak itu menjadi dasar di dalam membina, termasuk di membina aparatur sipil negara. Iya, baik sekali Ustadz. Ya. Dari apa yang Ustadz sampaikan, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa
Akhlak itu adalah hal yang utama yang harus Iya. dimiliki setiap ASN Iya, di Indonesia seperti itu Ustadz. iya. Tapi kenapa Ustadz hal tersebut diutamakan? Apakah tidak lebih mengutamakan ASN yang pintar, cerdas? Kenapa harus berakhlak diutamakan? Di mana kalimat berakhlak itu memang lebih sudah melengkapi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini tidak lebih menekankan ASN itu harus cerdas, pintar, namun berakhlak. Iya. Kenapa Ustadz? Oke. Akhlak itu ada menjadi kata kunci ya. Kata kunci di dalam sebuah gerakan. Tidak akan mungkin piranti-piranti yang lain itu sangat mendukung kalau akhlak memang tidak ada. Kenapa menjadi kata kunci? Pintar ada mungkin pada orang. Jadi spiritual questionnya bagus ya. Kemudian emotional questionnya juga bagus. Intelektualnya juga bagus. Memang itu kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu akan menjadi cacat kalau seandainya ya spiritual questionnya itu tidak bagus. Memang akhlak identik dengan perilaku ya, atau budi pekerti. Tapi akhlak itu mencakup. Bahkan tingginya teknologi peradaban manusia itu akan bisa mudah hancur kalau seandainya tidak dibarengi dengan akhlak yang baik gitu. Ada seorang penyair Mesir yang sangat terkenal ya, Ahmad Shauqi itu pernah bilang, innamal umamul akhlaquma baqiyat fa'in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Maju mundurnya sebuah peradaban manusia itu tergantung moral akhlaknya bangsa itu. Kalau moral akhlak bangsa itu hancur, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi untuk menghancurkan sebuah bangsa itu mudah. Artinya serang aja akhlaknya, perilakunya, akhlak dan budi pekertinya dihilangkan. Akhlakul karimah menjadi akhlakus sayyah atau mazmumah. Itulah awal dari kehancuran sebuah peradaban. Bisa saja orang membangun peradaban dengan kecerdasan yang tinggi, intelektual yang tinggi. Tetapi kalau akhlaknya tidak dibarengi dengan itu, maka itu akan hancur. Seperti halnya wahyu perlu bimbingan, akal perlu bimbingan wahyu. Seperti itu. Dan urutannya memang seperti itu. Misalnya awwaluma khalaqallahu nuri wa awwaluma khalaqallahu qalami wa awwaluma khalaqallahu akli. Itu kan yang pertama di atas itu adalah nur, cahaya, termasuk akal. Dan akal itu akan rusak apabila tidak dibimbing oleh wahyu. Dan wahyu adalah akhlak. Dari sangat mengutamakan akhlak. Jadi pengertian ya untuk membangun sebuah peradaban, untuk menciptakan sebuah lembaga yang tercipta ya sumber daya manusianya sangat mumpuni dan tinggi, itu akan berhasil dan lebih sukses apabila akhlaknya memang mengikuti di belakangnya atau membarengi dia ya. Dia menjadi sharing, menjadi penyaring di saat orang itu mempunyai kecerdasan yang tinggi. Ya. Jadi ilmu dibimbing oleh akal dan akal dibimbing oleh wahyu. Wahyu inilah di situ ada akal, ada akhlak. Menjadi titik sentral bagus dan tidaknya sebuah peradaban. Baik, itu menjadi catatan penting bagi kita ASN, baik itu ASN yang terdiri dari dua nih Ustadz. Yeah. Baik itu P3K maupun PNS. Betul. Di mana kita harus berakhlak tadi Ustadz. Iya. Karena meskipun kita pintar, kita memiliki pengetahuan yang luas, namun ketika kita tidak berakhlak, itu tidak akan mencukupi kelengkapan tersebut ya Ustadz ya? Ya, betul. Jadi kalau ASN sudah berakhlak dalam makna akronim, sebuah akronim yang tadi disampaikan, maka itu menjadi sebuah tuntutan yang kalau itu dilaksanakan itu akan menjadi kesempurnaan seorang ASN ataupun P3K. Kenapa? Karena dia sudah dibekali dengan akhlak tadi. Akhlak yang satu pengertian sebagai prase agama akhlak, artinya budi pekerti yang baik, dan akhlak yang bermakna dari akronim, dari singkatan tadi,
Ya, dia berakhlak artinya potensi diri yang ada dalam ASN itu memang sudah mencerminkan seorang ASN yang berakhlak. Oke. Ini kadang Ustadz, kita di perjalanan menjadi ASN, terlebih banyak ASN atau P3K yang baru nih Ustadz, di mana kita terkadang mengedepankan egonya kita Ustadz. Iya. Tidak hanya ASN atau P3K yang baru ya Ustadz ya. Untuk ASN atau P3K yang sudah mumpuni dan sudah lama nih menjabat di Ustadz, kira-kira dari dakwah Rasulullah itu, apakah hanya ditujukan kepada yang ASN ataukah P3K yang baru nih Ustadz, ataukah bisa juga diberikan nasihat nih kepada seluruh ASN, baik dari lini yang teratas, dari pimpinan sampai ke bawahan seperti itu Ustadz? Oke, sebenarnya untuk melahirkan jiwa pada ASN maupun P3K itu dengan sendirinya akan lahir ya dorongan dari dalam, akhlak atau perangai, dan memang itu juga diciptakan dari situasi kondisi lingkungan sebenarnya. Di samping memang dia juga berusaha untuk menggali potensi yang ada pada dirinya karena naruri untuk menjadi ASN yang berakhlak tadi, dan juga ada pengaruh dari lingkungannya. Dan ini sangat kuat juga. Kenapa? Karena lingkungan di tempat dia bekerja, lingkungan di tempat dia berada itu akan banyak mempengaruhi sifat dan perilaku dalam bertindak, bahkan mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Ya karena ya berakhlak dalam arti kata itu sesuatu tuntutan yang memang harus direalisasikan dengan usaha yang diusahakan, diikhtiari terus-menerus dan secara berkesinambungan. Jadi membangun akhlak atau bagaimana mengkondisikan ASN ataupun P3K ini berakhlak itu perlu usaha lahir dan batin, usaha yang berkesinambungan, tidak simsalabim. Artinya perlu waktu dan ikhtiar terus, sehingga memang cerminan ASN dan P3K itu kelihatan. Misalnya seorang ASN sebelum dia mengikuti pelatihan, misalnya bagaimana wajibnya seorang ASN atau P3K harus mengikuti apa yang dia lakukan, harus mengikuti apa yang harus dia kerjakan, dan beban tanggung jawab yang akan dilakukan selama ia menjadi ASN atau P3K. Maka spirit akhlak itu harus muncul dalam dirinya. Rasanya tidak mungkin ya seorang ASN itu akan berakhlak apabila dalam dirinya tidak ada motivasi yang bisa menjadikan dia penuh semangat untuk belajar dan terus membina diri sehingga menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak tadi. Oke. Jadi kata kuncinya adalah lahirkan spirit dari dalam, ya, kemudian mengakomodasi informasi-informasi dari luar untuk dijadikan satu bahan semangat ya dalam jiwa, sehingga dalam berkarya, bertindak, bekerja menjadi ASN dan P3K itu memang sudah mencerminkan perilaku berakhlak. Gitu. Baik, Ustadz. Kalau dilihat nih Ustadz, berarti sangat banyak manfaat nih, seperti ASN untuk yang PNS itu dilaksanakannya pelatihan dasar ya Ustadz ya? Yeah. Pelatihan dasar, dan bagi P3K itu ada orientasi, di mana setiap ASN diperkenalkan tentang lingkungan dari ASN itu sendiri ya Ustadz, baik lingkungan kerja ataupun berakhlakul karimah dengan teman sejawat seperti itu ya Ustadz. Dan saya pernah mendengar nih Ustadz, ada penelitian terkait dengan alasan kenapa orang-orang itu mau mendaftar sebagai ASN. Nah, salah satu poin yang nomor satu itu Ustadz adalah untuk membangun negeri. Luar biasa Ustadz. Berarti masih banyak anak-anak muda yang ingin membangun negeri nih Ustadz. Nah, dari tema kita tadi yaitu ASN berakhlak, apakah ada korelasi nih Ustadz antara berakhlak dengan peningkatan kinerja ASN itu tersendiri? Ya, luar biasa sekali ya. Apakah ada hubungannya antara pencapaian kinerja kemudian dengan
apa tadi, dengan sebuah narasi ya yang mengatakan bahwa ingin mengabdi kepada negeri atau ingin membangun negeri gitu kan. Para pemirsa BDK TV Palembang yang saya hormati ya, itu pasti ada hubungan timbal balik ya antara cita-cita yang mungkin sering diungkapkan oleh seorang ASN atau P3K, dan mudah-mudahan saja itu merupakan jati diri yang memang dari dalam dirinya, bahwa dia mengabdi dalam negara itu ingin membangun negeri. Tentunya bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan gaji atau pensiun dan lain sebagainya ya, atau mendapatkan kehormatan, menjadi orang terkenal dan sebagainya. Itu mungkin nomor kesekiannya. Tapi intinya adalah ingin membangun negeri. Dan dalam membangun negeri itu ada tersimpul makna ingin mengabdi kepada Tuhan. Ya, maka sering kita bagimu negeri kami mengabdi, gitu ya. Bahkan mungkin bagi Morobi kami mengabdi, gitu ya. Mengabdi sini kepada Tuhan berarti menyembah Tuhan. Tapi kepada negeri berarti ikut membangun negeri. Itu idealis, gitu ya. Andai kata itu semua, itu pasti ada hubungannya antara niat dan cita-cita seorang pegawai negeri ataupun ASN ataupun P3K, ya. Kemudian dia dalam bekerja, berusaha dan berikhtiarnya didasari dengan semata-mata karena Allah, dan berakhlak atau akhlak juga menjadi motivasi dirinya dalam mengabdi tersebut, maka jelaslah ini semua menjadi ya tujuan akhir yang istilahnya dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena semua item yang ada dalam berakhlak itu memang sudah diaplikasikan dalam lingkup kerjanya dia. Nah, di dalam lingkup kerja dia kita kenal dengan ekosistem kerja, ya. Dalam posisi apa dia berada? Apakah sebagai jabatan fungsional? Apakah dia sebagai jabatan yang memangku jabatan pemangku kebijakan dan sebagainya? Itu semua akan memberikan peran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan itu juga pasti akan dipengaruhi oleh sejauh mana dia menghayati dan mengamalkan akhlak tadi. Oke, itu jadi jelas ada komunikasi, ada kolaborasinya. Jadi intinya itu adalah kita bersinergi membangun negeri seperti itu Ustadz ya. Bersinergi membangun negeri. Iya. Jadi semangat membangun negeri itu tidak hanya harus dilahirkan, tapi juga kita pertahankan, dan sangat baiknya itu adalah kita kembangkan ya Ustadz ya. Karena membangun negeri itu tidak hanya saat ini, ke depan, dan harus dipertahankan, karena ketika namanya membangun itu akan mudah ya Ustadz. Iya. Ketika membangun tentu dengan energi positif ya seperti itu Ustadz, dengan tenaga, pikiran. Namun ketika sudah menjadi hal yang baik, alangkah luar biasanya jika kita bisa mempertahankan, bahkan lebih meningkatkan lagi seperti itu ya Ustadz. Jadi ada sinergitas antara membangun negeri dengan ASN yang berakhlak. Itu pasti terjadi sinergi, ada hubungan timbal balik, ada saling kait mengkait seperti mata rantai yang tak mungkin terpisahkan. Ya tidak mungkin seorang ASN ataupun P3K dia ingin mengejawantahkan niat dan cita-citanya melalui ya gerakan membangun negeri, cinta tanah air dan lain sebagainya, terus begitu ya, tanpa dibarengi dengan niat dari dalam untuk menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak. Jadi satukanlah niat itu dalam sebuah tindakan dan perbuatan yang lahir dari niat dan cita-cita yang paling bagus tersebut. Luar biasa pembahasan kita pada kesempatan kali ini Ustadz. Kira-kira dari semua yang sudah kita diskusikan pagi hari ini, apakah ada kesimpulannya nih Ustadz terkait materi tersebut? Oke, terima kasih para pemirsa BDK TV Palembang yang saya hormati. Ya, ada hubungan timbal balik yang sedang kita bahas ini. Bahkan tadi diawali dengan bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan ternyata mohon maaf seperti kita dengar ya, orang Arab yang jahiliyah menjadi Islamiyah, ya, kemudian orang Arab yang sangat terkenal ta'assub kesukuannya menjadi sebuah bangsa yang mempunyai peradaban tinggi karena dibawa dan dibimbing oleh Rasulullah SAW dengan akhlak.
ya, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi akhlak itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, hatimu menjadi lembut, ya, maka mereka senang dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai sambungan dari perintah Allah wahyu ilahi, dan berhasil beliau mengubah peradaban yang biadab menjadi peradaban yang penuh dengan rahmat Allah, seperti rahmatan lil alamin. Dan ini mari kita ejawantahkan dalam tugas kita sehari-hari sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai P3K. Karena itu hanya istilah saja yang membedakan. Tujuannya sama, ingin membangun negeri, menyatukan persaudaraan, merukunkan umat beragama. Tidak ada saling sikut sikat dan di sini tidak ada, tapi tujuannya satu, untuk membangun negeri yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, maka kita harus mampu menyatukan keberagaman dalam keberagamaan. Itu termasuk tujuannya untuk menciptakan ASN yang berakhlak. Insya Allah dengan hati yang paling dalam, ya, yang terucap melalui lisan, kita menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak dan menjadi tauladan bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Kesempatan kali ini saya dapat berdiskusi langsung dengan Ustadz dengan tema ASN berakhlak, mencontoh tauladan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini, talkshow kita mengenai ASN berakhlak mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan saya mau menyampaikan kalimat terakhir. Jadilah ASN berakhlak, mari bersinergi membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, sama-sama. Ya.